Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya kita bisa bernapas, bicara, makan, minum, bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan rangkaian aktivitas ibadah betul-betul merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan yang diberkahi dirahmati oleh Allah, yaitu Syahrul Ramadan. Maka patutlah kita bersyukur atas nikmat karena Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dapat memberikan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain, dan istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran pun insya Allah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, doa minta kita sekali lagi semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita bisa lebih baik. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya serta baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Nampaknya aminnya belum kompak nih ya. Jadi sekali lagi doa minta kita semoga
hati, iman dan ibadah, akhlak kita serta ilmu yang Allah berikan kepada kita, insya Allah menjadikan kita lebih baik. Kenapa? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, ibadah dan akhlaknya, insya Allah serta ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungnya banyak, baikin itu semua. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, makin harmonis rumah tangganya, pun insya Allah putra putrinya makin baik, solih solihah. Amin ya Rabbal. Ramadan. Ketika disebut Ramadan, maka mestinya cerdas kita langsung ingat membakar. Apa yang dibakar? Seluruh semua keburukan-keburukan, penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Sehingga ketika disebut membakar penyakit-penyakit hati, maka kita akan teringat dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kalau kaitannya dengan Ramadan, selalu kita diingatkan dengan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia menjalankan ibadah saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Jamaah sekalian, ternyata saum ini luar biasa sekali, ibadah yang sangat dinanti-nanti. Turunnya ayat Al-Baqarah 183 yang sebelumnya kaum Yahudi dan Nasrani setengah mencemooh atau menghina kaum muslimin. Kaum muslimin, agamamu itu nggak benar, agamamu itu salah. Kok bisa? Para sahabat, di antara sahabat bertanya demikian. Ya, karena tidak ada syariat puasa. Puasa kalian itu hanya niru-niru kami, ngikut-ngikut kami saja. Semua nabi itu punya syariat berpuasa. Mana agamamu? Tidak ada syariat puasanya. Dan sebelum turun Al-Baqarah 183 ini sangat membuat sahabat-sahabat risau. Ya juga ya, benar juga ya. Tapi kemudian tidak lamanya, beberapa hari saja, maka turunlah Al-Baqarah 183 yang ini sangat dinanti-nanti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah sekalian, adik-adik, anak-anak, jika kita baca Al-Baqarah 183 sampai 186, maka dijelaskan di sana ada 3 target kita menjalankan ibadah saum Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsudun, agar selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan tema hari ini, saum itu ternyata liputannya banyak, kaitannya banyak. Ya lidahnya, ya matanya, ya telinganya, ya mulutnya, ya perutnya, anggota badan dia. Maka yang disebutkan saum dengan berdasarkan ilmu adalah jelas waktunya sama dari subuh sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, juga meninggalkan, menjauhi yang merusak dan membatalkan puasa. Sampai di situ sudah cukup baik. Tapi ada lebih baik lagi, irtiqaul ibadah, yaitu dia tingkatkan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Di antaranya minimal khatam Al-Quran 1 kali. Siapa yang di bulan Ramadan dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran sekali, maka di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan seumur hidupnya dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Tapi insya Allah tidak terjadi pada diri kita. Dan itu bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran. Paling tidak kita khatam Al-Quran. Bahkan tahun ini coba di program, yaitu membaca setidaknya, nggak mengapa deh, membaca 100 hadis Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena harus lebih istimewa tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kami punya neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Mereka diberi hati, hatinya, pikirannya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diberi telinga, telinganya tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diberi mata, matanya tidak digunakan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diumpamakan oleh Allah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Satu pertanyaan dari saya buat jamaah sekalian, aku nak tanya lebih dulu. Jamaah sekalian, kalau saya tanya, Allah kasih kita telinga untuk apa ya? Untuk apa? Untuk mendengar. Kalau Bapak Ibu jawabnya, Allah kasih kita telinga untuk mendengar, ini jawabannya yang kurang pas. Tapi pasnya gimana? Allah kasih kita telinga untuk mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat. Sebab kalau hanya untuk mendengar, nanti apa-apa masuk ini. Hibahnya masuk, rumpinya masuk, dangdutnya masuk, campur sarinya masuk, popnya masuk, apa lagi masuk semuanya. Tapi ketika dikaitkan dengan puasa, maka di sini kita akan tahu, oh telinga itu ternyata diberikan oleh Allah untuk mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat. Sehingga yang nggak bermanfaat dia tepuskan, dia tinggalkan. Seperti halnya Allah kasih kita lidah, kasih mulut, Allah berikan ini untuk apa? Untuk berkata-kata yang baik, sebagaimana Rasul sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata-kata yang baik, kalau enggak diam. Makanya dari lidah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, dikaitkan dengan saum, ingat dari lidah ini bisa menimbulkan setidak-tidaknya 15 dosa. Ya, seperti marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, menggunjing, sumpah palsu, fitnah, mungkit-mungkit kebaikan, ya, bersumpah atas nama selain Allah, mengatakan andaikan, untung ada saya, kebetulan, dan lain sebagainya. Ini adalah ucapan-ucapan yang buruk yang tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim mukmin yang betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada satu ungkapan, mulutmu, lidahmu adalah apa Bapak Ibu? Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau sana di hutan sana, harimau di taman safari atau kebun binatang. Tapi kalau mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu, kita akan terpikir betul, akan berpikir betul. Apa alasannya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sepatah kata diucapkan oleh seorang hamba melainkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat oleh malaikat raqibun atid, ya. Jadi ketika kita katakan mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu, pasti ucapannya akan mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman dan tauhid, dan sekaligus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mencegah dari segala keburukan ucapan-ucapan yang tidak baik. Di antaranya terutama adalah kaitannya dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibul iman." Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah sekalian, kaitannya dengan anggota badan kita juga ikut berpuasa, tetapi itu bukan hanya di bulan Ramadan ini saja, di keseharian. Ya, itu mestinya tunduk dengan mengikuti ketentuan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin akhiri dengan satu kisah menarik, yaitu yang kaitannya mulut juga berpuasa, perut juga berpuasa. Kalau kaitannya perut berpuasa ini, dia akan jauhkan dari yang haram dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6, sebenarnya syaitan itu adalah mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Saya lupa nama persisnya sahabat atau tabi'in ini, suatu hari ketika di bulan Ramadan dia berjalan pas sholat duhur, dia sholat di masjid. Begitu keluar ada pedagang kurma, maka dia beli, niatnya adalah untuk berbuka. Singkat cerita dia beli, kemudian dia berjalan. Begitu dia jalan, ya kurang lebih mungkin ya 3-4 kilo lah kurang lebih, kalau kilonya itu mungkin dari sini ke mana ya, ke Jati Asih sana mungkin, atau kurang lebihnya Komsen sana, atau ya Kampung 2 ya, dia lah Kampung 2 boleh lah, atau Islamik dah. Singkat ceritanya begitu, pas sholat asar berhenti mau sholat. Habis sholat dia lihat, periksa-periksa barangnya itu, nah terutama kurmanya. Saya contohkan, ini kurmanya, bungkusan kurma itu, di dekat bungkusan kurma ini ada satu kurma yang nempel, jadi di pembungkusnya. Dan dia berpikir ini tidak termasuk yang dalam akad jual beli. Berarti ini adalah miliknya si pedagang itu. Beliau tidak melanjutkan perjalanannya, tapi beliau, aku berkewajiban mengembalikan ini kurma. Aku khawatir gara-gara satu kurma ini hidupku nggak diberkahi oleh Allah. Aku makan ini juga tidak halal. Maka kemudian beliau ambil kudanya, beliau pacu untuk menuju tempat tadi yang telah ditinggalkan. Sampailah singkat cerita di masjid itu, dia tanya, mana si pedagang kurma? Oh, dia udah pulang. Boleh tahu rumahnya? Ya, Anda pergi saja ke arah utara, kemudian belok kanan, di sana ada rumah besar, itu rumahnya. Singkat cerita sampailah di situ, kemudian dia ketok, Assalamualaikum, sudah menjelang maghrib tentunya. Waalaikumsalam. Gak keluar dia, agak lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru dia keluar. Ada apa, Tuan? Tuan masih ingat saya nggak? Siapa ya? Tuan lupa, tadi saya beli kurma Anda. Iya. Maafin saya memang zalim, saya memang nggak tahu diri, saya orangnya nggak jujur. Tiba-tiba si pedagang ini begitu. Kenapa ini Anda begitu? Iya, saya tahu Anda pasti akan marah dengan saya. Enggak kejelaskan. Saya datang kemari, sebenarnya saya ini mau mengembalikan kurma Anda. Ini tadi ada kurma Anda yang satu kurma nempel ini. Ini di luar hitungan tadi, ditimbang tadi kan enggak ada. Ini berarti kurma Anda yang nempel. Saya ingin mengembalikan kurma Anda. Maka singkat cerita si pedagang kurma tadi dia menangis, Tuan, saya udah puluhan tahun saya berdagang, selalu saya menipu, nampaknya orang melihat timbangan saya lebihkan, tapi aslinya itu adalah saya kurangi, dan saya telah berlaku curang. Oh gitu, ya sudah, kalau begitu kamu bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda dengan satu kurma saja Anda kembalikan jauh-jauh dalam lama waktu. Saudaraku seiman, katanya Allah masih beri kesempatan kepadamu, pada kita untuk bertobat. Ya, maka kenapa kembali? Aku takut gara-gara satu kurma ini hidupku nggak diberkahi oleh Allah, dan ini adalah haram bagiku untuk memakannya. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi diri kita, jamaah sekalian. Sebelum saya akhiri dengan beberapa pertanyaan, Bapak Ibu jamaah sekalian, aku nak tanya, Bapak Ibu, amal ibadah dan kebaikan amal ibadah Bapak Ibu kira-kira sudah baik dan sempurna atau belum? Sudah baik dan sempurna atau belum? Belum. Pertanyaan yang kedua, dosa kita Bapak Ibu kira-kira masih banyak atau sudah sedikit? Masih banyak. Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga?
Masya Allah, cerdas sekali jamaah Al-Furqan ini. Amal kebaikan ibadahnya belum sempurna, dosanya masih banyak, pingin banget masuk surga. Cerdas sekali, Masya Allah. Semoga Allah merahmati kita semua ya. Karena maknanya kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan betul-betul hendaknya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, agar hidup kita bernilai di sisi Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepadaku. Yang kedua, pastikan jangan pernah lupa dan melupakan, yaitu untuk berdoa minta kekuatan, rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa rahmat pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kemudian sebagai kenang-kenangan, boleh Bapak Ibu jamaah sekalian ikutin saya 2 doa saja, insya Allah bermanfaat untuk kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Boleh sekali lagi lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.